Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana sudah disampaikan Menteri Kesehatan, varian Omikron sudah terdeteksi di wilayah Indonesia. Ini memang tak terelakkan karena salah satu karakter varian ini adalah penularannya sangat cepat. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bersama-sama berupaya sekuat tenaga agar varian Omikron tidak meluas di tanah air. Jangan sampai terjadi penularan lokal. Kita harus berupaya menjaga situasi di Indonesia tetap baik, kita pertahankan jumlah kasus aktif agar tetap rendah, tingkat penularan kita awasi agar bertahan di bawah 1, jangan sampai itu melonjak lagi. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please. Penyebaran virus corona varian Omikron di Indonesia semakin meluas. Hingga Rabu, tanggal 26 Januari tahun 2022, total pasien yang sudah terkonfirmasi Omikron berjumlah 1.988. Dari jumlah itu yang sudah sembuh atau selesai dirawat berjumlah 765 orang. Melansir laman kemkes.go.id, total pasien pernah dirawat sejak awal kasus Omikron pada Desember tahun 2021 sebanyak 854 pasien dengan rincian pasien asimptomatik 461, gejala jaringan 334 pasien, dan gejala sedang dan berat 59 pasien. Sebenarnya yang perlu masuk rumah sakit adalah pasien yang 59 itu. Yang perlu dirawat hanya kalau dia perlu ditreatment oksigen, ucap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi secara virtual, Kamis, tanggal 27 Januari tahun 2022. Terkait hal tersebut, meminta masyarakat mengetahui ciri-ciri varian Omikron agar bisa melakukan pencegahan. Omikron memicu gejala ringan seperti flu biasa, batuk, dan demam dengan tingkat penularan yang cepat. Nanti kita akan melihat dalam waktu yang singkat kenaikan jumlah kasus yang cukup tinggi. Katanya, ciri-ciri selanjutnya dari varian Omikron adalah tingkat perawatan di rumah sakit lebih rendah, begitupun tingkat keparahannya juga lebih rendah. Sehingga pasien yang masuk ke rumah sakit lebih sedikit daripada pasien yang melaksanakan isolasi mandiri. Isoman, strategi pemerintah dalam menghadapi gelombang Omikron ini sedikit berbeda dengan menghadapi gelombang Delta. Gelombang Delta memiliki tingkat keparahan tinggi sehingga pemerintah harus mempersiapkan rumah sakit dengan banyak tempat tidur. Sedangkan Omikron ini yang tinggi adalah penularannya tapi keparahannya rendah. Sebagian besar kasus Omikron adalah OTG atau asimptomatik atau gejala sakitnya ringan, jadi hanya gejala pilek, batuk, atau demam yang sebenarnya bisa sembuh tanpa perlu dibawa ke rumah sakit, ucap Menkes Budi. Pemerintah menyiapkan tempat tidur perawatan di rumah sakit sebanyak 70.641. Kapasitas tempat tidur secara nasional berjumlah 120.000 hingga 130.000. Budi juga berpesan kepada masyarakat untuk tetap waspada dan hati-hati. Yang paling penting selalu pakai masker, hindari kerumunan karena penularan akan semakin tinggi. Kalau bisa kerja di rumah saja, tidak usah pergi kemana-mana karena risiko tertularnya sedang tinggi. Tapi kalaupun tertular tidak usah panik, yang penting disiplin isolasi sendiri dan minum vitamin. Jika ada gejala ringan minum obat. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah.